DOB membuka pintu masuk bagi TNI Polri. Oleh Angginak Sepi Wanimbo, salah satu pegiat literasi Papua Pegunungan. Pemerintah pusat, Jakarta, memaksa rakyat Papua untuk menerima wilayah baru, dengan maksud hanya mau pindahkan anggota TNI Polri dengan jumlah yang sangat cukup besar pindahkan ke tanah Papua, untuk menempatinya dan kuasai berbagai tempat di tanah Papua. Juga akan bangun markas TNI Polri di tingkat provinsi, kabupaten, distrik dan turun ke kampung-kampung, tetapi juga di tempat-tempat sentral keramaian dengan tujuan kepentingan negara. Bukan kepentingan rakyat kecil di tanah Papua. Pintu masuk bagi orang luar Papua dalam hal ini keamanan negara masuk melalui jalur pesawat udara, jalur kapal laut dengan jumlah yang cukup besar. Hanya mereka datang bukan mau memajukan orang asli Papua, tetapi mereka ingin mau mengambil alih dan mau menguasai wilayah Papua di bidang keamanan dan lainnya. Untuk menghidupkan kehidupan ekonomi diri, keluarga mereka sendiri tetapi juga kepentingan bangsa Indonesia. Kehadiran mereka pasti masyarakat sudah lama dan sedang mengalami trauma panjang di atas tanah dan negeri mereka sendiri, terutama anak-anak sekolah yang berada di kampung-kampung akan sasaran korban dalam studi mereka, dan masyarakat kecil yang sejak moyang adalah petani ulung yang mewariskan budaya berkebun dan bercocok tanam hingga sekarang, tetapi mereka tidak lagi menikmati berkat hasil komoditi dari tanah tersebut. Para petani yang sudah bertahun-tahun hidup dengan alamnya, beberapa waktu belakangan mau pergi ke kebun dijaga oleh para anggota keamanan, terutama daerah yang resistensi politik, akibatnya banyak keluarga yang memilih mengungsi. Dalam kegiatan spiritual, para rohaniawan dibantai dan dibunuh tanpa perlawanan kepada para anggota yang bertugas di daerah, seperti PDT Yeremias Zanambani yang dibunuh di Kamoro Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 19 September 2020 yang adalah seorang gembala umat Tuhan dari organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia, GKI, yang aktif dalam pelayanan di daerah tersebut, sehingga menyebabkan ancaman luas dan meningkatkan kekhawatiran atas situasi keamanan di tanah Papua. Palang Merah Internasional, PMI, yang adalah organisasi kemanusiaan yang berkomitmen untuk melindungi nyawa dan kesejahteraan semua orang dengan tujuan agar mencegah dan mengurangi penderitaan manusia, termasuk larangan terhadap pembunuhan dan kekerasan yang tidak manusiawi. Dengan melihat situasi Papua yang semakin memprihatinkan tentang isu kemanusiaan, PBB dilarang untuk masuk di tanah Papua menjadi pertanyaan besar bagi seluruh rakyat, karena dipastikan akan mengangkat isu pelanggaran HAM berat di Papua yang terjadi selama ini. Adalah sebuah keraguan dan ketakutan mendalam sehingga negara tidak memberikan rekomendasi untuk PBB di bidang pelapor khusus tidak masuk di Papua. Akibatnya pelayanan di gereja tidak, justru yang ada adalah ketakutan. Dilihat dari pengalaman, tindakan kekerasan TNI Polri di kabupaten lain seperti Endugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Lani Jaya, Jayawijaya, Puncak Ilaga, Sorong Papua Barat. Dengan melihat dan mengikuti perkembangan kehidupan di berbagai aspek kehidupan di tanah Papua, yang harus tugas penting dan menjadi sebuah paradoks bagi kami kaum milenial dan generasi alfa adalah, akankah ada kedamaian di bumi, akankah akan muncul mentari, akankah kami kembali lagi ke kebun dan hutan kami? Adalah pertanyaan-pertanyaan logis yang terpendam dalam jiwa dan raga orang asli Papua. Sumber bacaan, Angginak.